Qolal muallifu rahimahullahu ta'ala. Dawuh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dawe pripun la tarhal min kaunin ila kaunin patakunu kahimarir roha yasiru walladzi irtahala ilaihi walladzi irtahala minhu walakinir hal minal kaun ilal mukawwin. La tarhal aja beranjak, maksudnya sampeyan iki lagi proses perjalanan, ya, perjalanan spiritual, perjalanan ati, digembleng atine, ya ta, lagi digembleng atine, konon, ya, digembleng atine ketika sampeyan mengabdi kepada Allah, ya, karena dalam pengabdian kepada Allah, orang beribadah itu ada makomat, ada tingkatan-tingkatannya, ya. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain mungkin berbeda cara pandangnya, mungkin berbeda suasana atine, Pak. Ya kan? Konon. Lagi masih cilik, masih SD, ketika Anda beribadah mungkin berbeda ketika Anda sudah tingkatan SMP. Ketika tingkatan SMP sudah beranjak kepada tingkatan SMA, logikanya Anda berbeda dengan tingkatan SMP, terus dan terus dan terus. Gampangannya mengkenen. Orang ketika Anda memerintah anak kecil, mangson ngongkon anake nok toko kena rokok, dibayarane gampangannya kan mengkonon. Dikon-kon nok tokna rokok meneng be nok tokna rokok ki duwite kok susukane nggo senok nginclik. Ya kan? Wajar enggak? Wajar, kan anak kecil. Ya. Ketika diperintah pasti di hatinya pengen anak buruan. Ya kan? Pengen diburui. Dikasih uang tah, dikasih apapun, ya nok sekolah kotokna sepatu sing anyar, seneng. Ya nok apa sekolah madrasah kono tokona onder sing bagus, konon belajar sembayanga ditokna mekena, kesenengan. Ya kan? Karena anak kecil. Ya. Barang wis kumisen kayak mangrus dikon-kon pengen diburui bae. Ya kan, ibaratnya kan mengkonon. Persis seperti anak kecil. Ya kan? Katakanlah malam ini kita ini sudah beranjak dewasa dalam proses ibadahnya. Katakanlah seperti itu. Ya kan? Artinya ini Syekh Ibnu Athaillah ingin menerangkan ada orang yang tingkatannya sudah tingkatan ke sana, sudah tingkatan tinggi, dia dikasih tahu. Ya. Dikasih tahu cara beribadah dengan baik tuh. Ya kan begitu. Cara pengen sampeyan katakanlah, ya kan? Sembayang, kenapa sampean sholat tuh? Kenapa sampean beribadah kepada Allah itu? Kenapa Anda katakanlah melakukan perintah-perintah Allahku bokatan bae manjing surga? Bener enggak? Benar. Kenapa Anda sholat duha bokatan bae rezeki lancar? Bener enggak? Benar. Ya kan? Kenapa Anda katakanlah melakukan perintah-perintah Tuhanmu bokatan bae selamat saking siksa neraka? Ya kan begitu, umumnya begitu. Sebab apa? Ning surga iku ake widadari mangrus. Anak widadari ya beli.
Ana widadari siji kuat nglayani wong lanang 72. Wayang. Ya Mangrus. Ning surga katanya begitu. Jadi Mangrus ki sembayang molak-malik ki pengen oli widadari ku wayang. Ayu pisan. Iya beli. Laka widadari sing tuaku ayu kabeh. Laka. Jadi sembayang melakukan perintah-perintah Gusti Allah, melakukan apapun pengen oli widadari ning surga. Dulu ketika Anda tingkatnya masih tingkatan di bawah, itu masih ada maklumnya. Paham? Iya kan? Paham? Widadari makhluk bukan? Makhluk. Apa bisa yang dikatakan makhluk? Karena widadari adalah diciptakan oleh Allah. Surga makhluk bukan? Makhluk duduk? Makhluk. Karena diciptakan oleh Allah. Neraka makhluk bukan? Makhluk bukan? Makhluk. Karena diciptakan oleh Allah. Ya kan? Mangson dipai derajat tinggi. Makhluk bukan derajat pangkat? Makhluk. Wakil ibadah, wakil istighosah, wakil puasa, ya kan? Dan lain sebagainya dikasih derajat tinggi oleh Allah, menjadi derajat yang mulia, dipandang oleh manusia mulia. Makhluk. Ya. Viral, makhluk bukan? Makhluk. Apalagi? Anti bacok, makhluk bukan? Makhluk. Keramat, makhluk bukan? Makhluk. Apa maning Maurus? Ya. Duwe karoma, makhluk bukan? Makhluk. Sembar sembure mantep, makhluk bukan? Makhluk. Donge cespleng, makhluk bukan? Makhluk. Apa? Selain daripada Allah itu makhluk. Ya kan? Selain daripada Allah itu adalah makhluk. Iya. Nah, Syekh Ibnu Athaillah memberikan tuntunan wejangan datang kula sedaya kepada kita semua, yang saya anggap Anda ini adalah sudah tingkatannya ke sana, rada ke atas. Meskipun saya sendiri belum, tetapi sekali lagi bahwa derajat itu diturunkan adalah hadiah dari Allah. Paham? Ya, naik tidaknya derajatnya sampean pangeran sing mayu, Pak. Ya kan? Derajatnya sampean ke derajat ibadah, ya kan? Derajat hatinya sampean di hadapan Allah itu Tuhan yang mengasih. Sekali lagi saya katakan, dulu yang namanya sahabat Umar bin Khattab itu adalah seorang preman yang berasal dari Mekah. Preman lamun bahasa wong kene nggih. Ya, wauna. Ya preman sih beri. Artinya ketika ada orang yang senang kepada Nabi Muhammad dibunuh, digawe onar. Tapi karena derajat hati itu adalah hak prerogatif dari Allah, ya kali gane seorang yang namanya Umar bin Khattab dikasih derajat kewalian oleh Allah, nggak tahu ada wasilah apa, ya dikasih derajat kewalian oleh Allah. Hari ini dia masih menjadi preman, mungkin 2 hari kemudian dia jadi orang yang tunduk kepada Allah, bahkan dia dikatakan sebagai orang yang sudah derajatnya wali. Artinya apa? Artinya derajat hati itu dikasih oleh Allah. Dengan bahasa mudanya jare wong Jawa, durung tentu wong uripku. Tidak hanya itu, Pak.
Sing melarat bisa jadi sugih belih? Bisa. Sing sugih bisa jadi melarat belih? Bisa. Iya kan? Bisa. Yang muter-muter, yang memutar kehidupan, roda kehidupan ini Allah. Ya kan? Karena kehidupan itu ibarat roda, muter. Tuh. Ibarat roda. Yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya, yang cantik bisa jadi tidak cantik. Akan berputar seperti itu. Artinya apa? Pembicaraan seperti ini, jangan berkecil hati. Ya kan? Jangan berkecil hati. Itu begitu kan? Tuh sing ngewi cilik kita ki boro-boro mangan bangku sekolah. Kayak ngapa bangku sekolah? Wis dhuwur kita ki dong wis tua. Dodok bareng, ya kan? Bisa beli konian, Allah yang menentukan. Karena Allah akan melihat hati kamu. Ya kan? Iya kan? Allah akan melihat hati kamu, bukan tubuh kamu. Hati kamu. Iya. Allah yang dilihat adalah hatinya. Tuh. Bukan tubuh kamu, tapi hati kamu, hati kita yang akan dilihat oleh Allah. Kan begitu. Makanya dalam proses perjalanan sampeyan ibadah, sampeyan katakanlah lagi belajar bener, ya, lagi belajar ngabdi karo Gusti Allah, ya kan? Maka jare Syekh atau ilah, jangan sampai Anda berjalan ibadah tadi, proses ibadah tadi dari makhluk kepada makhluk yang lainnya. Maksudnya pribadi Kang, dari makhluk kepada makhluk yang lainnya. Dulu ya ada orang, Anda sholat itu kenapa sih Anda beribadah dengan melakukan sholat itu karena bokatan bayi manjing surga. Kalau sudah tingkatan ke atas, ini masih kurang bagus amalnya. Paham? Jangan disalahpahami nih. Loh kalau dulu berarti salah. Bukan salah. Ada orang beribadah supaya manjing surga. Bukan salah. Karena pada tingkatannya seperti itu, Kang. Ini saya lagi menerangkan ada tingkatan yang lebih atas, maka ramuannya seperti ini. Mangrus kang pengen ibadah, pengen oli bidadari ning surga kuwayang. Ya boleh, pada masanya bener. Ya kan? Mang idi ibadah, mang idi istighosah, mang idi wirid, bengi-bengi wirid karo Gusti Allah, bokatan berezeki lancar, pada masanya memang benar. Ya kan? Pada masanya memang benar. Ya. Bokatan bae ning surga oli gedung, bokatan bae ning surga turu kaya ning hotel. Ya le. Iya kan, kerenjek ati anak, sega kuning anak, lengko anak, tingkatan apa lah? Semua makanan yang ada di sana ada semuanya. Pada masanya Anda ketika masuk beribadah ingin mencapai derajat tinggi di hadapan Allah di surga tadi, kata Syekh Ibnu Athaillah ini, maka jangan seperti itu. Kalau bahasanya aja mengkonon. Ya, Mangson, udah dengarkan aja dulu, gak apa-apa. Ya kan, jangan seperti itu. Kan begitu. Lu kan begitu. Dari awal saya katakan, surga itu makhluk, neraka itu makhluk. Ya kan? Ya kan? Masih untung kita keselamatan di surga. Iya, masih untung, bener. Cuma pribe, pada tingkatan yang lebih tinggi, katakanlah orang yang sudah mencapai derajat arif fillah, derajat kekasih Allah, derajat yang sudah tinggi, dia tidak cita-citanya ibadah bukan untuk itu. Ya. Bukan untuk itu. Saya logikakan begini.
supaya mancing akal. Idin lagi nom. Ini sekedar gambaran contoh. Temen bocah wadon supaya mancing akal. Ya. Wadonnya rene siapa Mang Ros? Dede Risti. Dede Risti bukan Dede Risti Pantaris Pantura bukan. Dede Risti wong nunuk. Idin. Ya. Cantik banget. Udah tinggi, semampai, putih, ya kan, mata sipit, yele, kaya, raya, rumahnya gedong, iya kan, yang namanya Dede Risti orang nunuk nih, ngincik baik, idin sanja, istilah kan begitu, ning umay Dede Risti wong nunuk. Tok dibukakan oleh pembantunya, siapa kamu? Saya Rohidin. Ya, oh Rohidin, iya. Sing ndinang. Jare satpam. Kita sing Raja Bugang. Ya udah masuk. Iya kan? Masuk. Dipersilahkan yang namanya Idin ini suruh masuk di ruang tamunya. Ya, minumannya apa? Ini ada semuanya. Sprite ada. Coca-Cola ada, tebruk ada, kopi ireng apa maning, dugan ana, semuanya ada semuanya. Oh. Iya kan? Kecerak tuh ini kecerak dalam arti mantap teman kita kira. Iya kan? Dikasih hidangan semuanya, bolunya ada, iya kan? Minumannya dipersilahkan, Coca-Cola ada, silakan ambil Pak. Ya Mas Idin silakan ambil. Dodok penunggume Dede Risti wong nunuk kipasean bahkan AC lagi. Iya kan? Rumahnya mewah banget. Iya. 1 jam nggak ketemu. Ya. 2 jam ditunggu Dede Risti nggak ketemu, nggak muncul juga dari kamar. 3 jam nggak muncul juga dari kamar. Gimana perasaan Idin? Pribe perasaannya iya gunda gulana di pasar pam non senoke kip ya kan bocah wadon sing pandak dolane kita ya orang nongol iya kan gunda gulana kecewa nggak kenapa kecewa karena dia tidak bertemu dengan seorang kekasihnya. Ya, hidangan yang begitu mewahnya, suasana yang begitu katakanlah apa enaknya, ya kan? Ketika dia main kepada seorang kekasihnya tanpa ditemui, hatinya pasti punya hati yang kecewa. Banyak orang yang selamat ketika beribadah masuk surga, tetapi dia tidak bertemu dengan Tuhannya, tapi masih untung. Ya kan? Masih untung beli. Seorang wali itu kecewa. Ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga iki para sedulur ambae seamba langit, ambae seamba bumi, amba pisan. Amba pisan surga. Surga Gusti Allah ambal beli seluas langit dan seluas bumi. Artinya bagaimana? Artinya surganya Allah itu sudah ya didesain untuk orang banyak. Iya kan? Sudah didesain oleh Allah untuk orang banyak. Ya. Jangan menganggap bahwa surga Gusti Allah cilik. Seamba langit, seamba bumi, sangat luas sekali. Artinya bisa saja kalau dilihat dari ayat ini banyak orang yang masuk surganya Allah, tetapi satu sisi mungkin sedikit sekali yang bertemu dengan Tuhannya. Kayak dene Idin dolan nih bocah wadon nih, hidangnya ada, di gituan rumah iki. Iya kan? Masih untung enggak Anda? Masih untung enggak? Masih untung pada masanya Anda. Iya kan?
Iya kan? Masih untung pada masanya. Tapi kalau sudah derajatnya tingkatan wali, bukan itu yang dia cari. Dia ingin bertemu dengan Tuhannya karena kebahagiaan, kenikmatan bidadari, kenikmatan fasilitas yang ada di surga tak akan bisa dibandingkan dengan orang yang ketika dia di akhirat nanti di sana bertemu dengan Tuhannya. Ya, sangat sulit lagi mencernanya. Apa sebabnya? Karena di diri kita masih membayangkan di dunia. Itu begitu. Padahal kenikmatan bertemu dengan Tuhan itu sangat nikmat sekali katanya. Katanya. Iya, pengantin anyar kah? Rasanya kah? Lah apa-apa. Bidadari siji kang layani 72 manggo mangtat siji cek lah apa-apa bertemu dengan Tuhan. Sebab bidadari siji nglayani wong 72 masih tetap dalam posisi stabil. Mang Rambo pengen oli ketemu karo bidadari cek. Iya. Lah kasih bisa membandingi kecantikan perempuan yang ada di dunia dengan bidadari yang ada di surga sana. Tidak ada yang bandingi. Tapi kalau kata Syekh Batu'illah, Anda beribadah untuk mencapai supaya di surga nanti bertemu dengan bidadari, amalmu kurang sempurna. Ketika sudah tingkatannya Anda di atas. Paham? Dan Anda di sini tidak ada yang tahu. Derajat tingkatan hati itu tidak ada yang tahu. Allah yang ngasih tahu. Bisa saja derajat hati saya dengan Mang Una lebih tinggi di hadapan Allah. Paham nggak? Tidak ada yang tahu. Pokoknya ustaz kiai itu di hadapan Allah katakanlah sudah tinggi derajat. Belum tentu Allah rahasia Allah. Iya kan? Rahasia Gusti Allah. Begitu. Iya beli Pak. Rahasia Gusti Allah. Jadi pribe. Jadi ketika Anda beranjak, ketika Anda melakukan perjalanan spiritual dengan melakukan pengabdian kepada Allah, ya kan? Yang namanya ibadah. Kata Syekh Batu'illah, jangan untuk makhluk nanti Anda kecewa dan Anda ibaratnya tidak ada tingkatannya. Aja wedi melarat. Dia kone kita macara yo recek kone Gusti Allah sing mai rezeki. Iya kan? Iya kan? Ya kan begitu. Iya. Jadi kepada Tuhannya apa nanti? Jadi jangan Anda beribadah, jangan Anda melakukan amal untuk selain Allah. Kata Syekh Batu'illah, ini masih gagal. Kalau sudah tingkatannya ke sana, kalau tingkatannya kita masih benar. Kita kan masih rendah. Ini lagi mempotret ada tingkatan yang lebih atas. Barangkali Anda sudah ke sana nggak ada yang tahu. Seperti ini, platformnya ini seperti ini. Ya kan caranya seperti ini. Ya kan. Sholat duhanya bukan karena apa-apa. Aku karena perintah Tuhanku. Kalau seandainya Allah tidak membuat surga, kalau seandainya Allah tidak membuat neraka, aku tetap beribadah. Karena ibadahku bukan karena surga, ibadahku bukan karena ingin selamat dari neraka, tapi ibadahku karena melihat Tuhanku. Bisa kono turun. Kini lagi bercerita. Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah Anda masih beribadah? Kan begitu pertanyaannya. Ya kan? Anak yang lagu Krisya kan dulu itu seperti itu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah Anda masih beribadah? Kan begitu, Pak. Ya kan? Kan begitu. Tuh. Jadi bagaimana? Tuh begitu. Jadi harus ditingkatkan. Tuh. Ya kan? Jangan berhenti pada wilayah makhluk. Jangan berhenti pada wilayah makhluk. Ya, rezeki lancar, makhluk dudur rezeki
Makhluk yang tidak kelihatan itu, Pak. Derajat makhluk. Tadi saya katakan, apa yang selain Allah itu makhluk. Surga makhluk, bidadari makhluk, selamat sing neraka makhluk. Makhluk semuanya. Jangan untuk makhluk. Ya kan? La tarhal min kaunin ila kaunin. Ketika Anda melakukan sebuah perjalanan spiritual dengan bahasa mudahnya, melakukan ibadah, jangan untuk makhluk, Anda akan kecewa. Ya kan? Pengen surga, dipain Gusti Allah, cek Anda dulu beribadah, pengen mendapatkan surga, aku kasih surganya, tapi tidak bertemu dengan aku. Tuh begitu. Ya kan? Begitu. Tuh. Jadi kalau Anda beribadahnya seperti itu, berputar-putar pada untuk makhluk, ya, ya kan? Pengen pangkat, tuh. Pengen apa maning? Dengan duniawi kira-kira, ya kan sing sawe 1 hektar menjadi 20 hektar, makhluk juga. Kon begitu, ya kan? Kalau Anda sudah tingkatan wali, tidak seperti itu. Ya, itu untuk makhluk berarti. Mang Kartono, Macaya rojak, tingkatannya siswali, pengen rezeki lancar, gagal. Tapi pada masanya benar. Ya, pada masanya benar. Anda beribadah, sekali lagi Anda beribadah, entah itu sholat, entah itu apa, supaya rezeki lancar, supaya pangkatnya tinggi, supaya selamat sing neraka, supaya Anda masuk surga. Pada masanya sekali lagi benar. Tapi ketika Anda sudah naik tingkatannya, tuh, nanti Anda akan terngiang. Oh iya ya, seperti ini, dibimbing seperti ini. Karena di pujian-pujian di kampung kan begitu. Benar enggak? Jangan menyalahkan. Ya kan? Jangan menyalahkan. Tapi kalau sudah tingkatan lebih tinggi, dia pasti bukan seperti itu ibadahnya. Aku hanya ingin ridho Tuhanku, supaya Tuhanku senang saja. Aku ingin menyenangkan kekasihku, nggak apa-apa deh, hujan kangenan, ya kan begitu, kayak idin gini dari istri cinta, hujan kangenan, bannya meledos, bannya kempes, nggak apa-apa. Aku ingin mendapati janji seorang kekasih bahwa hari ini aku bertemu, ditemoni, seneng beli, seneng beli, seneng. Tidak ada bandingannya fasilitas yang ada di sekitarnya ketika bertemu dengan kekasihnya, sangat bunga sekali. Setengah kondrung Mbak Miun. Is rokok nambah dikit, ayo sebagian. Rokok dikit, karena suasana seorang, hatinya seorang wali sulit untuk dipikir, sulit ini bayangkan. Aduh, iya kan, sulit ingin dibayangkan. Kan begitu. Din mau kemana kamu? Ya, karena dia katakanlah, ya apa bahasa kayaknya orang sugi-sugi, wis kita siapa nyepi baik, menang banyak nyepi. Ira penyepi din nyepi baik. Iya, bakal nyepi, ya, yang dia pada waktu pagi berangkat ke sawah tidak menang beni makam. Istrinya dilupakan semuanya. Iya, dilupakan semuanya. Dia duduk di makam, di tempat sepi-sepi, kang tujuannya mau kholwat, tetapi di hatinya apa tujuannya? Kholwat ini satu, untuk menghindar dari kesibukan dunia, kedua supaya pangkatnya tinggi. Kata Syekh Mu'ta'ilah, Anda gagal. Ngeri makin kita tegan kita ngaji. Anda gagal karena Anda kholwat ini, kalau Anda nyepi ini, karena Anda tetapi ini masih untuk makhluk, bukan untuk Tuhanmu. Ya, kamu nih maukah dari pagi dia berangkat ke sawah, dari pagi dia berangkat ke kantor, nyepi supaya hatinya apa, awaknya sehat, turu bae sih meneng. Niatnya sih pengen bagus hati ini, karena salah dalam niatnya, supaya apa? Ya mau ditinggal semuanya kegiatannya, hanya ingin satu, persoalan dunia. Kata Syekh Mu'ta'ilah, tetap masih kurang sempurna. Jadi pribadi, ya semuanya ingin mencari ridho Allah. Beribadah menjadi seorang petani, biarkan supaya Allah, karena ya bukatan be aku senang karena aku ditakdirkan seperti ini, estu Gusti, senang itu.
Iya kan? Iya, 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 beli makanan mangres. Iya kan begitu. Iya. Iya. Dia beribadah dalam kemiskinannya. Aku estu Gusti, barangkali Tuhan, iya kan? Barangkali, iya kan dirimu menciptakan aku seperti ini, biarkan. Hanya satu, aku ingin mencapai ridho kamu. Aku hanya mencapai ridhomu. Supaya aku ingin apa? Supaya mencapai keriduan dari Allah. Allah senang. Itu yang lebih hebat. Iya, beli makanan. Iya. Jadi bagaimana? Sekali lagi derajat hati itu Allah yang tahu. Juga untuk apa? Ya tadi, dia masih untuk makhluk, kurang sempurna juga. Iya, iya, menghindar, nyepi, kholwat dan yang sebagainya bukan untuk Tuhannya. Apa tujuannya? Supaya apa? Supaya dunia iki gampang. Paham, Pak? Paham. Karena begini Pak logikanya. Kalau Anda lagi belajar mendekat kepada Allah, ya ada efek sampingnya tadi. Apa yang lancar rezeki? Mudah menawarkan. Tiba-tiba Anda terngiang. Oh, berarti kalau mendekatkan kepada Allah nanti ya kan fasilitas dari Allah semuanya ini akan menawarkan. Ya kan? Menaruhkan kepada Anda, wa una, aku ingin dipakai dirimu. Kali gani wa una, secara logika sulit. Ini mobil aku kasih, ini motor aku kasih, ini dunia sekasih. Mau wa una krungu. Kalau orang beribadah terus kepada Allah, nantinya dunia ini akan menawarkan. Berarti kita kudu beribadah baik, bokatan baik, gampang ditawarkan semuanya. Iya, iya, untuk makhluk enggak? Untuk makhluk. Gagal kata Syekh Batwa'ilah. Gagal. Iya. Pada masanya benar, tapi gagal. Iya, gagal. Gagal karena masih berkutat, masih pada wilayah manusia, pada wilayah makhluk. Makhluk. Pada wilayah makhluk. Ini saya ceritakan dulu. Mang Idi mau nyalon kuwu. Ya, wirid. Pengen jadi apa sampean ke wirid ke? Pengen jadi kuwu. Kata Syekh Watwa'ilah gagal. Pada masanya benar. Artinya bagaimana? Aku membaca ini ingin mencapai ridho Allah. Kalau Allah ridho, aku dinaikkan derajatku menjadi kuwu, enak. Kalau Allah ridho aku menjadi orang kaya, enak. Kalau Allah ridho aku menjadi orang miskin, enak. Kalau Allah ridho Anda menjadi seorang, katakanlah apa, punya pangkat, enak. Ridho dari Allah itu titiknya. Iya. Menjadi karyawan, bosnya orang ridho, blenak Pak. Blenak. Ngasih kunci siapa sih aku? Kok dikit? Gak enak nggak? Enak enggak? Enggak enak. Tapi kalau bosnya sudah ridho, silakan Anda pakai semaunya nih. Ini fasilitas semuanya pakai deh. Padahal dia nggak pernah meminta. Dia ingin membahagiakan majikannya. Senang majikan. Lakukan Anda istighosah ini hanya ingin satu. Apa? Membahagiakan Tuhanmu. Ya. Amal apapun ingin membahagiakan Tuhanmu. Bisa beli, mokonon bisa beli Mang Sadi. Bisa beli Mang Sadi. Macaya rojak wis diantem, sholawat diantem, rezeki seret. Tertuduh bahwa Anda belum mencapai tingkatan ke situ. Saya pun sama, belum. Belum. Tapi proses itu terus, Pak. Nanti Allah ngasih. Aja mandek. Iya, aja mandek. Iya. Maka suasana hati seorang wali nggak bisa digayangkan, nggak bisa dibayangkan. Suasana batin seorang wali nggak bisa dibayangkan. Suasana, iya kan?
Anda mencerna Idin main Dede Risti, dia bahagia karena ada fasilitas. Tapi Idin yang sudah tingkatannya cinta kepada Dede Risti, orang Nunuk bukan Nasi Pantura, dia tidak ditemui, dia sangat gundah gulana, kecewa. Balik baik montang manting nunggang motor ya. Nganggu apa? Nganggu apa minuman seprit? Ning juru hati iki. Apa? Apa minuman seprit? Apa yang gua apa harus ditemoni? Kecewa nggak dia? Kecewa. Tapi ketemu nih pinggir sawah, Dede Risti lagi ngater janganan boke. Contoh yang mana karena seorang, iya kan, ayahnya seorang petani kaya raya, ning dalan. Dia berpakaian biasa, Idin berpakaian biasa, ditemui. Aduh Kang Idin, seneng beli. Ya Allah, iya kan begitu. Paham Kang? Paham Kang? Paham. Ya, begitu. Awas jangan salah paham. Waduh berarti kita boleh. Pada masanya dia akan menemukan titik seperti itu. Aja khawatir. Kenapa bisa gitu? Kok maca rojak pengen rezeki? Jangan khawatir, Anda nantinya ketika ya rojak itu sebagai wirid, nantinya kalau sultan tingkat tinggi, maka ya rojak itu sebagai zikir. Paham? Sebagai zikir nanti. Ya kan? Nanti sebagai zikir. Sholawat nantinya sebagai zikir, yang awalnya sebagai wirid, nanti pada masanya Anda nantinya sudah sebagai zikir. Aja watir narat, bakal sampai mati warat, berarti Anda belum mencapai tingkatan ke sana. Paham? Paham? Paham. Makanya kata Syekh Ta'ila ini digambarkan, diilustrasikan di sini seperti apa kalau orang beribadah lari dari makhluk kepada makhluk lagi, ya kan? Dia beribadah untuk makhluk lagi, pangkatnya ingin tinggi, rezekinya ingin lancar, ingin masuk surga, selamat dari neraka, ketemu karo bidadari Kang Ayu beli kejaga. Kata Syekh Ta'ila ini, fatakunu kahimarir roha, Anda seperti keledai. Ya yasiru walladir tahala ilaihi walladir tahala minhu, seperti keledai yang berputar-putar ketika menggiling yang namanya gandum. Waduh keledai. Ya, kalau gambarkan di sini apa ya? Kalau kayak apa ya, keledai ini di sini supaya mudah, supaya bisa dipahami kayak kerbau. Kerbau kan giling zaman dulu itu ketika menggiling gandum, kopi itu kan pakai binatang. Keledai, ya kan, gandumnya di tengah diputer tanpa ujung, artinya berjalan di tempat, tidak ada kenaikan. Ya tadi terpa ketika orang beribadah untuk selain Allah, untuk makhluk, lari dari Allah untuk makhluk, maka seperti keledai yang menggiling gandum. Muter-muter bayang kok tidak ada kenaikan, Pak. Tidak ada kenaikan, tidak ada kenaikan. Belajarlah dari kegagalan Anda. Ketika Anda gagal, Anda masih tabah, berarti Anda ingin naik. Ketika Anda dicaci, Anda tetap tidak sakit hati, Anda ingin naik. Ketika Anda katakanlah gagal dalam segi apapun, Anda bertani, gagal, lalu Anda katakanlah tabah, Anda akan naik. Anda ketika istighosa digawe belenak, Anda ketika istighosa ora ada duit, Anda ketika istighosa sakit, Anda ketika istighosa cuacanya kurang menentu, hujan dan lain sebagainya, tabah, Anda akan naik. Karena Anda sudah tidak peduli dengan makhluk, tidak peduli dengan hujan, tidak peduli dengan uang, tidak peduli dengan siapapun, tidak peduli kayak dia mangrus ning ngarotan. Berarti Anda akan naik mangrus. Amin. Loh, begitu. Itu hari dari Allah. Kalau tidak ada ya disamper gak enak. Duduk dimimiti, wah emang rus. Iyalah. Anda seperti itu. Di perjalanan diresepi, alhamdulillah aku dikasih ketabahan Gusti. Dipupuk tuh, dijaga. Dijaga. Iya, dijaga. Lebih gitu. Kalau tidak dijaga, Anda tidak akan naik kelas.
kayak dene khimar, kayak dene keledai kang muter-muter giling gandum. Ya, wajaya. Lah kan ikhlas. Iya wajaya. Dulu begini. Oh iya ya, alhamdulillah dengan wasilah Syekh Yuwato ilang rongna. Oh begitu ya orang beribadah itu ada. Oh ada tingkatan-tingkatannya. Iya. Iya wajaya. Bukatan wong lagi ning kene wis kerasa krusuk aku ingin membagian Allah. Iya kan disapuni latar aja khawatir. Suatu saat Anda diuji orang tidak ada yang ngisi kotak, jangan ngersulak. Itu ada pelajaran dari Tuhan yang berharga sekali. Bisa beli tangkono? Ya iyalah. Iya, seorang kiai bimbing masyarakatnya, dibimbing masyarakatnya, kadang diuji oleh Allah, anaknya nggak bisa diurus. Dia kecerek enggak? Tidak. Iya kan? Seorang katakanlah tokoh masyarakat membimbing umatnya supaya rezeki lancar, dia tidak lancar. Dia ngecerek enggak? Enggak. Bisa beli mengkonon. Waduh isin teben ya, jangan. Kalau sudah tingkatan saya sudah tidak peduli, hanya ingin ridho dari Allah. Iya beli. Wa una bimbing orang tetangganya, Anda tidak punya jodoh ya begini, kalau Anda pengen punya istri orang kawin-kawin. Ya, kali orang kawin-kawin. Contoh wa una, dia tidak berputus asa. Apa sebabnya? Dia hanya dilihat aja ya Allah. Kalau sudah tingkatan seperti itu naik derajatnya. Pasti akan dicaci. Marai uang kon kawin, dia akan beli kawin-kawin. Wah, doa orang mandi. Iya beli, tapi dalam hati wa una aku tidak melihat apapun, hanya ingin diridhoi oleh Allah. Hanya ingin disenangi oleh Allah. Dan ujian seorang yang naik derajatnya itu seperti itu. Paham dulu. Murugi uang anaknya orang gelem, kadang seperti diuji dia di tengah malam. Dia mengadu kepada kekasihnya. Kalau ini ridho Allah, ya nggak ada masalah. Paham nggak? Paham nggak seperti itu? Aduh, beli banjing akal kan? Iya kan? Iya. Makanya Anda lihat aja di Babakan, seorang anaknya kecilnya kadang nakal, kadang nakal. Ngersulah tak bapaknya? Tidak, diem aja. Iya kan? Diem. Mulai sing kene ketika anaknya masih kecil masih nakal, curhatkan pada dirimu kepada Allah yang punya anak itu tuh. Allah. Aja cilik hati, curhatkan. Iya kan? Curhatkan semuanya. Jangan berkecil hati. Allah Maha segalanya. Iya kan pada kekasihnya itu. Paham dorong Pak? Curhatan pada kekasihnya. Iya kan? Nok wingi ku aduh anu bela bakal demenane sih bela diurus. Iya. Iyalah bela diurus. Dolan ning senoki bensinnya laka. Ayo. Bensin laka ayo. Oke. Ya. Seminggu jatah 2 juta. Cukup beli, cukup. Asal kamu cinta pada aku. Iya loh. Jare Mang Rusi, ayo marani toko apa? Toko emas. Ya saya tekan kono apa? Tuku emas ta ora mung delenge bae. Jare wakosime aduh. Jare wakosime mung delenge bae. Jare wakosime kah? Ya, duwi warna kah? Ilok-rona gitu. Mung delenge bae. Aduh, ana-ana bae. Kono maksudnya. Loh, iya. Toko emas mendelenge bae kan buga. Yalah mengkonon. Jadi aja sampai mengkonon tingkatannya ya. Silakan Anda melakukan sesuatu Allah yang punya segalanya, Pak. Ya kan? Begitu aja saya dene keledai kayak kebo muter-muter ning kono. Belajaran mangrus. Ya, pelajaran nataati dicaci digawe rezeki seret adate lagi belajar hati. Dicuci dulu diuji, orang besar itu diuji. Nggak ada pengen lurus laka sejarah orang besar itu tidak ada ujian. Anda pengen menjadi orang spesial di hadapan Allah, tidak ada ujian, laka sejarah. Tidak ada sejarah. Nabi Muhammad ya sebagai nabi pilihan dari Allah dari kecil sudah diuji, Pak. Barang mangtad sumpama uripe pengen laka ujian laka sejarah.
Idin urupe pengen lurus be, rezeki anak udude pengen apa? Samsu be, laka sejarah. Laka sejarah. Laka. Iya mang ide. Aja kecil hati. Terus. Itu begitu. Ya kan? Kalau Anda berkecil hati, nantinya Anda seperti keledai berjalan di tempat tidak ada kenaikannya. Makanya dalam proses perjalanan spiritual ada bimbingannya. Ini dibimbing oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan kitab namanya Hikam. Begitu. Wis oleh keris wis bonggo. Dilus-lus. Iya. Oleh watu ke dilus-lus. Ya makhluk kunku. Iya, keguyu deh saya waktu Aila sih. Ini anaknya gimana? Kalau orang ini begitu, kok bangga banget sih, oli keris, kok bangga banget sih, oli jimat, kok bangga banget sih, oli begitu-begituan tuh. Itu kan makhluk, nggak bisa berbuat apapun. Dia juga malu nggak bisa berbuat. Bisa nyubiakan enggak bisa Pak. Makhluk. Kalau orang punya katakanlah benda-benda yang sifatnya dikeramatkan, dia lancar rezekinya, itu karena izin Allah. Paham enggak? Anak beli sing duwe watu kang datangan rezeki melarat baik. Ya anak. Anak beli sing duwe besel, kira-kira digawe besele bocah wadon kena ora kena. Ya akeh. Cuma sing duwe besel sing kena pun sing dipiralaken. Paham lima konon mah harus cerdas. Ya paham? Ya kan? Aja watir. Konon. Wis. Walakinir hal. Ya sebaiknya Anda itu berjalan. Anda itu ditingkatkan dalam proses spiritual ibadahnya, laku ati. Kemana? Minal akwan, yang dulunya Anda pengen naik derajatnya, yang dulunya Anda pengen naik pangkatnya, yang dulunya Anda katakan pengen lancar rezekinya, yang dulunya Anda pengen masuk surga, yang dulunya Anda pengen selamat dari neraka, yang dulunya Anda pengen mendapatkan bidadari. Beranjaklah, beralihlah dari tujuan-tujuan itu kepada siapa? Ilal mukawwin, kepada yang membikin semuanya, artinya kepada Allah. Wis, kepada Allah saja, aku ingin Allah Tuhanku. Bisa beli mangros buat belajar. Waduh, wis pujari pangeran be bokat wis mengkenen. Mengkonon ku mangros pujari aku ingin seperti itu. Iya wis pokoknya mau perjalanan hati seperti itu. Ya. Durung tentu mangros hari ini punten ya mangros belum katakan ngusep ning pangeran. Durung tentu 2 tahun kemudian. Durung tentu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya kan? Sing mantan kiai ya ana, si mantan preman ya ana. Iya beli mengkonon ku, Bang Miun. Mangson. Dirun tentu. Tidak ada yang tahu. Petruk bisa jadi raja. Iya beli mengkonon. Petruk jadi raja. Kaget beli. Cungkring jadi raja, kaget beli. Kaget. Cungkring jadi raja. Iya kan? Kaget beli, kaget. Tapi yang namanya hidup tidak ada yang tahu. Yung tukang beca bengalak nau saudagar orang kaya kalah. Jangan kuku kan anak. Tidak ada yang tahu. Iya Mas Adi. Tidak ada yang tahu. Iya kan? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Tapi begitu. Jadi tidak ada yang tahu tingkatan hati derajat itu tidak ada yang tahu. Ya Allah yang ngasih derajat itu Pak. Kalau Anda sudah tingkatannya derajatnya tinggi, maka tujuan apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, ibadahmu, perjalanan spiritual Anda hanya satu, Allah. Imang son, gitu. Dikasih anak kurang nurut, udah. Barangkali ini lagi diuji oleh Allah. Ya kan, karena anak ini amanah. Kan begitu. Berat. Dibolak-balik begitu. Dibolak-balik. Iya, dibolak-balik. Ini amanah dari Tuhan. Ya kan begitu maksud. Tetap didoakan, tetap di ini. Pari, ya wini ke anak sing cilik blesak tapi begitu panen bagus anak beli. Ya anak. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah wa inna ila rabbikal muntaha.
Wa inna ila rabbikal muntaha. Tujuan pungkasan dari hidup ini adalah Tuhanmu. Ya wa una wis pangeran. Asal oli ridhoi pangeran, insya Allah Anda bahagia. Wis mengkonon wae. Dicaci orang wis EGP emang gue pikirin. Ya di wa una EGP emang gue pikirin, yang penting Allah senang. Ya kan? Belajaran begitu. Yang penting Allah senang. Tidak mudah ilmu begini. Wa inna ila wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuan hidupmu, tujuan akhirmu adalah Tuhan, adalah Allah. Ya kan? Anda istighosah, begitu tingkatannya ke sana. Aku ingin Allah senang. Anda baca ya rojak, aku ingin Allah senang. Anda bersodakoh, aku ingin Allah senang. Anda sebagai seorang petani, aku ingin Allah senang. Anda sebagai seorang pejabat, aku hanya ingin Allah senang. Karena tujuannya adalah Tuhan. Tujuannya akhir adalah Allah. Pak wis tingkatan mengkonon, Pak wis laka peduli di ece dia, Pak wis biasa Pak. Dan orang yang ketika tidak memperdulikan cacian, hinaan dan lain sebagainya, hidupnya indah. Indah enggak? Indah, dia tidurnya enak, nyenyak, ngoroknya sejen, ngoroknya kan. Ngoroknya sejen beli Pak? Sejen, tapi Anda masih terlena, Anda masih katakan hero dengan cacian, Anda masih katakanlah bangga dengan pujian. Sulit tidurnya, ketap, ketip, ketap, ketip. Iya kan? Begitu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuan akhir adalah ingin menyenangkan Tuhan. Tuh, jadi anak apapun jangan berkecil hati. Wangdur ila qaulihi, pikirkanlah, dipikirakan. Sahabat tibil kulub, bicara syai'in wa tu'ilah, wangdur, pikirakan ku omongan kitaku. Ya, wangdur pikirakan ila qaulihi, ya, ila qaulihi maring hadis Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pikirakan ki ana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Dawuh pribe pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya, kalau Anda hijrah Anda kepada Allah dan Rasulnya, maka Anda hijrahnya akan mendapatkan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Pamangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Kalau Anda beribadah Anda untuk mencapai dunia, oli dunia. Ya. Kalau Anda au imro'atin, kalau Anda berhijrah untuk mendapatkan perempuan, ya tazawwajaha, Anda pasti menikahinya. Jadi jangan pengen sing kapan hijrah di Madinah, kinki. Ya kan? Ceritanya mengkonon lho. Yo batur sedulur pada hijrah di Madinah. Anak sing niate pengen di Madinah iki pengen dagang. Ya oli dunia. Sing ora kawin pengen ning Madinah dulu seperti itu. Orang apa? Wadon ayu-ayu pengen oli wong wadon ning kana. Ya oli. Karena bagaimanapun kata Kanjeng Nabi, fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Ibadah hijrah itu tergantung tujuan niat kamu. Ya kan? Tergantung niate. Paham enggak Una? Niate mulane nata niatiku tidak semudah itu, Mang Rus. Ya, nata niat nggak mudah, itu semudah itu. Nilai ibadah Anda tadi tergantung kerencet hatinya mau. Mun aja cilik hati, ya kan? Aja cilik hati. Ya, tergantung niate. Tergantung hijrahnya, secara mudahnya tergantung niate. Ya kan? Ibadah Anda pengen oleh dunia, oleh. Oh dipahi. Ibadah Anda pengen oleh wong wadon, dipahi. Tapi ketika Anda untuk Tuhanmu, pasti Allah berkenan nantinya. Kan begitu? Banyak orang masuk surga, tapi di sana nanti tidak bertemu dengan Tuhannya. Ya kan? Banyak orang yang katanya beribadah, tapi tidak mendapatkan apa-apa di surganya, di sana. Dia sudah dikasih oleh Allah di dunianya, dicumponi kabeh. Hawa, iya kan, dicumponi semuanya. Tuh gitu.
Makanya paham qaulahu, pahami ya ucapan-ucapan dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi, kata Syekh Mu'ta'ilah. Pahami benar-benar. Ya, renungi ya ibadahmu untuk siapa. Kata Syekh Mu'ta'ilah, dipahami, renungi. Anda bersedekah untuk siapa? Anda dikasih pangkat, Anda kasih derajat oleh Allah. Anda jadikan seorang petani, Anda jadikan seorang saudagar, Anda jadikan seorang apapun. Untuk siapa? Kan begitu? Tuh, pahami dulu, jangan berkecil hati. Kata Syekh Mu'ta'ilah, jangan menyetir, ngambil dari hadisnya Kanjeng Nabi. Paham kaulahu, pahami omongnya Kanjeng Nabi. Pahami dawuh Kanjeng Nabi tadi. Ya, alaihi salatu wassalam, wa ta'amal, renungkan. Takoni ning jiri atene le. Konon nggo, renungkan dulu, resepi. Ya, Anda sudah umur sekian, resepi. Kan begitu? Hadzal amri, pada persoalan-persoalan tadi. Ya kan? Persoalan-persoalan yang sudah disampaikan oleh Syekh Mu'ta'ilah, persoalan-persoalan yang sudah ditengahkan oleh Kanjeng Nabi dengan hadis tadi. Ya, in kunta dza fahmin, kalau Anda benar-benar orang yang sudah memahami. Oh, begitu, setelah paham lakukan. Ya kan begitu? Yang dulunya untuk surga udah bukan untuk surga lagi. Ya, wis pujare pangeran. Ya kan begitu? Allah ingin ridho saja. Meskipun seperti ya bebas pengen ridho Gusti Allah. Jangan pedulikan orang, sudah. Ya kan? Orang mencaci biarkan, orang kamu memuji, udah jangan terlena. Kan begitu? Dikasih derajat oleh Allah, udah syukuri saja. Ya kan? Rezeki masih seret, udah jangan pedulikan. Aku tetap masih bisa menghadap. Dikasih rezeki lancar, jangan terlena. Kan begitu? Dari mana ini kekuatannya? Dari tujuan Anda ketika melakukan ibadah itu, apapun. Ya kan? Dari Anda tujuan niat melakukan ibadah apapun, niatnya sing bener. Tuh nanti dikasih derajat oleh Allah tingkatan tinggi. Ya, moga-moga manfaat. Nyun sewu, nyun ageng pangapunten, belajar bareng-bareng, belajar bersama. Kita ini tingkatan masih rendah, tapi tadi kata Syekh Mu'ta'ilah, kepada tingkatan yang sudah tingkatan atas. Ya, dan tingkatan atau derajat itu semuanya tidak ada yang tahu, Allah yang tahu. Minimal Anda mengerti, tahu, oh begitu ya, orang wong mengabdi ibadah niku selo cecek mengkon. Iya. Nyun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.